Baradae putuskan pindah agama. Ini loh perbedaan Kristen Protestan dan Katolik. Mantan terpidana kasus pembunuhan Brigadir J yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae dikabarkan segera melangsungkan pernikahan dengan sang kekasih Dus Maria Angelin Kristanto. Baradae juga telah mengikuti prosesi untuk pemindah keyakinan dari Kristen Protestan menjadi seorang penganut Katolik. Proses tersebut dilayani oleh Pastor George Bomba PR di Gereja Katolik Patroki Raja Damai Tikala Manado pada Rabu 17 April 2024. Eliezer dan sang calon istri akan menempuh sakramen pernikahan di pertengahan bulan April 2024. Berbicara mengenai Kristen Protestan dan Katolik sendiri, masih banyak orang yang belum mengetahui jika kedua agama ini memiliki ajaran yang berbeda meskipun sama-sama meyakini Yesus adalah Tuhan. Berikut beberapa perbedaan Kristen Protestan dan Katolik seperti diwartakan suara.com. 1. Pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab Protestan dan Katolik rupanya berbeda. Dalam keyakinan Kristen Protestan, Luther menjelaskan sola scriptura merupakan satu-satunya buku Tuhan. Dia yang memberi wahyunya kepada orang-orang untuk masuk ke persekutuannya. Sedangkan dalam Katolik, mereka tidak hanya mendalami agama dari Alkitab saja. Orang Katolik juga memiliki tradisi yang diyakini dari Gereja Katolik Roma. 2. Tentang gereja. Kata Katolik memiliki arti mencakup semua. Artinya, Gereja Katolik menjadi satu-satunya gereja yang bisa digunakan seluruh umat Katolik di bawah kepemimpinan seorang paus. Sedangkan untuk Protestan, memiliki beberapa denominasi yang berbeda dengan komunitasnya masing-masing. Meski demikian, gereja-gereja yang ada tetap dianggap setara. 3. Paus. Bagi orang Protestan, dari pandangan Injil, tidak ada sistem kepausan. Menurut ajaran ini bertentangan dengan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Alkitab. Sementara untuk umat Katolik terdapat paus yang menjadi kepala gereja sebagai penerus Rasul Petrus. Kepausan ini juga tidak terputus dan diteruskan hingga saat ini. 4. Kantor. Pada umat Katolik terdapat jabatan dalam gerejanya. Selain itu, dengan sakramen tabisan, para uskup, imam, dan diakon menerima material Allah seumur hidup yang memberi mereka otoritas sakramental atas umat awam Katolik. Untuk pengudusan ini hanya dapat diberikan kepada laki-laki, sementara untuk umat Protestan tidak menguduskan orang-orang tertentu ke dalam jabatan. Dalam ajaran Protestan menerima prinsip bahwa imamat dapat ditransfer ke setiap orang percaya bahkan untuk wanita. 5. Ekaristi atau penjamuan Tuhan. Dalam ajaran Katolik tercermin dalam Ekaristi atau perjamuan kudus. Ini merupakan kegiatan memperingati perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya sebelum ia disalib. Setelah ditasbihkan, seorang imam dalam nama Yesus, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Sementara untuk non-Katolik tidak boleh berpartisipasi dalam komuni. Di samping itu, di gereja Protestan, setiap orang yang dibaptis diundang untuk berbagi dan diizinkan untuk memimpin perjamuan Tuhan. 6. Sakramen. Di Katolik, terdapat 7 sakramen diantaranya baptisan, penguatan, ekaristi, perkawinan, penebusan dosa, pemerintah suci, dan minyak penyucian. Mereka percaya bahwa sakramen-sakramen tersebut telah ditetapkan oleh Yesus untuk menganugerahkan karya Allah. Sementara untuk Protestan mempraktekkan 2 sakramen yaitu baptisan dan ekaristi atau perjamuan Tuhan. Umat Protestan percaya ritual yang dilakukan merupakan simbolis Allah melalui umat menyampaikan Injil. 7. Pandangan tentang dogma Maria dan Roh Kudus. Gereja Katolik Roma menghormati Maria, Ibu Yesus yang dinilai sebagai Ratu Surga. Umat Katolik juga mendukung dogma Maria yang meliputi mengandung tanpa noda, keperawanan abadi hingga mengangkatnya ke surga. Tidak hanya Maria, umat Katolik juga mempraktekkan pemujaan orang-orang kudus. Mereka adalah imam yang mati yang diakui sebagai santo oleh gereja melalui kanonisasi. Dapat didoakan untuk meminta bantuan dalam mempertahankan iman kepada Tuhan. Dikatakan ada lebih dari 4.000 orang kudus. Sisa-sisa mereka dianggap peninggalan suci yang dihormati. Sementara itu, ajaran-ajaran Maria dan Roh Kudus tidak dilakukan oleh Protestan. Menurut umat Protestan yang melihat pandangan reformasi, setiap orang harus berdoa langsung kepada Tuhan. 8. Selibat. Dalam gereja Katolik, selibat adalah kewajiban bagi para imam. Hal ini dilihat dari simbol sukses Kristus yang tidak terbagi. Konsep selibat adalah sumpah untuk tidak menikah dan berhubungan seksual.
Sementara untuk Protestan menolak kewajiban selibat untuk para imam. Bagi Protestan, mereka yang pernah mungkin awalnya memutuskan tidak menikah diperbolehkan ketika berubah pikiran. Dikatakan, pernikahan tersebut justru akan membuat kebahagiaan.